Halo guys, saya akan mereview airgun senapan PCP asal negara Slovenia. Ya. Jadi sebetulnya saat pertama kali memutuskan untuk membeli senjata ini, saya butuh waktu 2 minggu untuk mencari informasi tentang senapan ini. Dan biasanya pada saat saya memutuskan untuk membeli, saya lebih suka membaca dulu, membaca tentang asal negara senapan ini, kemudian foundernya, company-nya, terus saya baru membaca reviewnya karena menyangkut karena saya juga mau tahu tentang akurasi senapan ini gitu ya. Jadi di kalangan bediler itu sebetulnya negara Slovenia itu termasuk negara yang nggak dilirik gitu ya. Berbeda dengan senapan-senapan asal Swedia, misalnya Efek Impact, yang memang perusahaannya udah demikian besar dan sudah mumpuni ya. Atau misalnya senapan-senapan dari US dengan seri Benjamin, atau senapan-senapan dari Jerman, Diana, HW100, atau senapan-senapan dari negara Ceko, misalnya Uragan ya. Yang menarik buat saya adalah tentang senapan ini dibuat dari negara yang sangat kecil, dan senapan ini dia mulai dilirik pada bediler ketika dia memenangkan sebuah pertandingan band race di jarak long race 50-70 meter ya. Dia memenangkan pada saat perlombaan di Phoenix, Arizona, USA di tahun 2019, sehingga itu membuat senapan ini mulai dilirik dan mulai dikuliti oleh para bediler. Yang menarik adalah senapan ini tuh kalau kita lihat dia punya regulatornya kan biasanya pakai Huma. Nah, dia nggak pakai Huma gitu ya. Jadi sebetulnya Huma itu regulator yang jadi benchmark atau patokan senapan-senapan berpresisi tinggi gitu ya. Nah, yang menarik kalau kita lihat bentuk senapan ini, itu adalah kombinasi antara senapan bullpup dan tactical. Jadi, kenapa bullpup? Karena dia kalau kita ukur panjangnya cuman sekitar 72 cm. Dan kalau tanpa tele dan bipod itu sebetulnya beratnya itu cuma 2,5 kilo. Nah, kalau senapan-senapan lain tuh beratnya bisa sampai 3 kilo lebih gitu ya, berat sekali. Nah, ini sebetulnya ringan. Terus yang menarik dari senapan ini sebetulnya larasnya tuh bisa diganti. Jadi ini kan senapan kalibernya 177. Sebetulnya kalau di negara Eropa sono dia bisa diganti larasnya menjadi kaliber 22, 25 atau 27. Tentu dengan hammernya juga diganti ya. Tapi karena di negara kita kaliber yang diperbolehkan untuk sipil itu kaliber 177 dengan ukuran peluru 4,5, ya udah kita nggak bisa ganti-ganti gitu ya. Ada satu hal yang lebih menarik adalah tentang founder daripada manufaktur daripada pendiri senapan ini. Ternyata dia tuh mempekerjakan banyak orang disable, banyak orang cacat untuk membuat senjata ini. Makanya kenapa senapan ini mungkin diberi nama Priest, atau seolah senapan yang jatuh dari langit. Jadi saya senang sama filosofinya bahwa senapan ini dibuat oleh oleh tangan-tangan cacat sehingga bisa menghasilkan senapan yang presisinya luar biasa gitu ya. Kalau kita lihat review pada bediler, senapan asal Slovenia ini disejajarkan dengan senapan FX Impact MK2 dari negara Swedia, yang merupakan senapan yang sudah sangat mapan, memenangkan berbagai macam perlombaan dunia dengan harga yang cukup mahal. Dan senapan ini harganya tuh yang membuat para bediler suka adalah harganya cuma setengah daripada senapan FX import yang harganya di atas $3.000 ya. Ini harganya mungkin setengahnya lebih dikit lah gitu ya. Jadi orang melihat, gila ya, senapannya harganya cuma setengah tapi akurasinya tuh hampir sama atau bahkan lebih daripada senapan asal Swedia yang sudah mapan gitu ya. Dan orang mungkin tertarik juga dengan narasinya. Ini senapan dari negara kecil, pabriknya juga cuma beberapa, nggak banyak ya, seperti kayak home industry. Tapi kalau kita lihat dia punya buatannya tuh rapi banget. Pasti sih ini udah full CNC ya. Jadi bukan senapan-senapan yang dibuat dengan tangan, tapi udah pakai mesin, sehingga kalau kita lihat tuh halus banget buatannya itu. Ciri khas senapan-senapan impor tuh pasti detailnya halus. Nah, terus mengenai presisi itu saya coba dari jarak 20 meter itu presisinya di satu titik. Nah, kalau senapan impor itu
kita nembak cross di satu titik itu sebetulnya udah hal yang biasa. Justru kita mengujinya pada di jarak 50 meter. Kalau dia bisa groupingnya lebih kecil daripada koin, itu sebetulnya bagus. Itu senapannya akurasinya itu luar biasa. Terus kita juga mesti ngecek outputnya dengan menggunakan alat khusus. Saya punya alatnya, ini alatnya kayak gini, Chrono namanya ya. Jadi kita memang harus ngecek senapan ini outputnya pada saat peluru keluar tuh kecepatan pelurunya tuh diukur. Dia konsis nggak sih gitu ya, misalnya diukur sampai 10 kali tembakan itu deviasinya atau melengsengnya tuh dari yang powernya paling kuat ke yang rendah tuh berapa. Yang paling bagus tuh kalau bisa kurang dari 10 gitu ya. Jadi itu juga salah satu yang menentukan presisi sebuah senapan ya. Kalau saya bandingin dengan beberapa senapan saya yang sebelumnya, yang saya punya FX Impact dari Swedia, saya punya Uragan dari Ceko, saya punya HW100 dari Jerman, saya punya juga senapan dari Turki. Itu ada beberapa memang mungkin ada sesuatu orang yang nggak suka dengan picunya. Jadi picunya ini kayak kering gitu. Tuh. Jadi picunya itu agak sedikit kaku. Nah, beda sama picunya FX yang dia lebih lembut. Nah, itu satu persoalan. Terus kokangnya juga, ini termasuk kokang yang kalau orang nggak biasa tuh bisa macet, pelurunya bisa nyangkut. Nah, itu beberapa yang mungkin kelemahan, tapi buat beberapa orang itu nggak jadi masalah, karena kelemahannya sudah ditutupi dengan akurasi yang luar biasa gitu, dengan harga yang affordable juga gitu ya. Jadi misalnya kalau ada beberapa orang yang memang pengkoleksi senapan import, saya pikir RTI Pris ini tuh harus dipertimbangkan untuk jadi koleksi, karena memang akurasinya bagus ya. Nanti kita akan review apakah bener nggak akurasinya sehebat yang didengung-dengungkan para bediler dunia. Jadi saya nanti akan membandingkan antara senapan asal Slovenia ini dengan negara Swedia atau Ceko ya. Nanti kita lihat seberapa hebat akurasinya. Saya pikir ya, sekian review dari saya, mudah-mudahan berguna buat mereka yang memang hobi dengan senjata PCP. Terima kasih.